Pemirsa, lagi-lagi Israel melanggar gencatan senjata. Tentara Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Mereka berdalih menyerang pusat komando pejuang Hizbullah. Israel terus menyerang sejumlah titik di Lebanon Selatan. Serangan pun dilakukan dengan menggunakan drone hingga tembakan artileri. Salah satu kota yang menjadi target serangan adalah kota Sidikin yang berada di Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon melaporkan serangan Israel yang diluncurkan sejak 2 Maret lalu menewaskan setidaknya 4.297 warga Lebanon dan 12.196 lainnya terluka. Tentara Israel juga melancarkan serangan ke wilayah Al-Jabal, Lebanon Selatan. Suara rentetan tembakan pun terdengar saat Zionis Israel menyerang ke permukiman warga. Agresi ini terus dilakukan meski Israel dan Lebanon sudah menyepakati damai di Amerika Serikat. Ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Suriah. Sebuah kafe di pusat kota Damaskus berubah menjadi lokasi maut setelah bom meledak di tengah keramaian. 5 orang tewas dan belasan lainnya terluka. Suasana tenang di pusat kota Damaskus mendadak berubah menjadi kepanikan. Sebuah bom meledak di dalam sebuah kafe di kawasan Al-Hijaz pada Kamis waktu setempat. Rekaman dari lokasi menunjukkan bercak darah, puing-puing yang berserakan, serta warga dan petugas keamanan yang berupaya menangani korban di tengah kekacauan. Ledakan mengakibatkan 5 orang tewas dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Pasca ledakan, aparat keamanan langsung menutup seluruh area kejadian dan memulai penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif serangan. Hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke permukiman warga Palestina di Yerusalem Timur. Ia menyebut pasukan Israel telah menghancurkan 20 rumah dan menuntut lebih banyak rumah lagi diratakan. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi Yerusalem Timur untuk memantau penghancuran rumah-rumah Palestina. Ia mengklaim bahwa 20 bangunan ilegal warga Palestina telah dihancurkan, bahkan menuntut agar lebih banyak rumah lagi yang diratakan. Di tengah kunjungannya, ia juga sempat adu mulut dengan warga Palestina. למה היא ברחה? מה קרה? היא מתלוננת שרוצים להרוס לה את הבית? אם זה לא חוקי הורסים. הבעיה שאתם הורסים את הבתים שלנו. מה שלא חוקי אני הורס. מה שלא חוקי אני הורס. Penggusuran rumah penduduk Palestina dilakukan dengan dalih pembangunan tanpa izin yang dikeluarkan Israel. Media Palestina melaporkan kebijakan perencanaan Israel bersifat restriktif untuk membatasi pertumbuhan penduduk Palestina dan memperluas kendali Israel atas kota tersebut. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengunjungi wilayah yang dikuasai oleh militer Israel di Lebanon Selatan. Kunjungan dilakukan usai Israel dan Lebanon menyepakati gencatan senjata pada Juni lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu melakukan kunjungan pertamanya ke wilayah yang dikuasai oleh tentara Israel di Lebanon Selatan. Ia berkunjung bersama Menteri Pertahanan Israel Katz dan Wakil Kepala Staf Mayor Jenderal Tamir Yadai. Mereka mendapatkan penjelasan terkait aktivitas di sektor tersebut dari Komandan Brigade di lapangan. Komandan Brigade juga menjelaskan terkait demonstrasi amunisi dan senjata inovatif untuk menghadapi ancaman drone. ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג.
Padahal sebelumnya, Israel dan Lebanon telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku secara bertahap pada Juni. Namun hingga kini pasukan Israel tetap bertahan di Lebanon Selatan. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC memperingatkan kapal perang Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz. Iran mengancam akan menyerang Amerika Serikat jika tidak segera mengubah haluan kapal kembali ke Samudra Hindia. Channel 16 over. Coalition Warship 58 on Channel 16 over. IRGC merilis rekaman konfrontasi Angkatan Laut di Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut IRGC mengeluarkan peringatan langsung kepada kapal Angkatan Laut Amerika Serikat untuk segera meninggalkan Selat Hormuz dan menyebut bahwa ini adalah peringatan terakhir. Iran melaporkan Angkatan Laut Amerika Serikat terpaksa mendaratkan helikopter dan meninggalkan Teluk Persia. Namun Amerika Serikat membantah adanya konfrontasi tersebut. US Warship 58, this is Mahdi. For your information, I have some speed. Ya, saat ini kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat lebih dari 50%. Lalu lintas komersial yang melintasi Selat Hormuz meningkat tajam. Meski perundingan antara Iran dan Amerika Serikat berlangsung dalam kondisi rapuh, namun kapal-kapal komersial mulai melintasi Selat Hormuz. Kapal yang melintas meningkat hingga 50%, namun mereka berada di bawah pengawasan khusus pemerintah Iran. Berdasarkan data perusahaan analitik Kepler, 223 kapal komersial melintasi Selat Hormuz pada periode bulan Juni atau rata-rata 32 kapal per hari. Sementara itu di tengah sorotan masyarakat dunia, Iran menegaskan tidak akan mundur dari Selat Hormuz. Kapal-kapal bisa lintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. این کار دیگه انجام شده هیچ اتفاقی هم خلاف اون از بعد از اون شب دیگه تا الان هیچ ممانعتی برای این کار انجام نشده ما از روزی که در حقیقت محاصره رو برداشتیم تا امروز بیش از 40 میلیون بشکه نفت صادر کردیم خب شما نگاه کنید این در مقابل توی چند روزی که من میگم شاید کمتر از 10-12 روز دیگه که این اتفاق. Ya, sementara itu kapal milik Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz satu persatu telah meninggalkan Selat Hormuz. Kini tersisa satu kapal yang masih tertahan di selat tersebut. Nah, itu namanya Gamsunoro Pertamina. Kapal Gamsunoro milik Pertamina berhasil melintasi Selat Hormuz. Keberhasilan ini menjadi kabar menggembirakan di tengah gejolak harga minyak dunia akibat penutupan Selat Hormuz. Ini belum ada tanda-tanda. Berdasarkan informasi sementara, seluruh kapal Gamsunoro dalam keadaan sehat. Namanya Gamsunoro Pertamina. Meski satu kapal berhasil melintas, namun kapal Pertamina Pride masih tertahan dan menunggu izin melintas. Rencana pelayaran menuju Kilang Cilacap juga masih tertunda. Belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Semoga lah. Ya, untuk Pride sampai dengan saat ini kami sedang berproses untuk perizinannya. Nah, dan saat ini karena Selat Hormuz sudah memanas kembali, sehingga pelaksanaan kargo dari Pride masih tertunda, dan nanti apabila sudah melintas benar itu adalah untuk di Cilacap, Kilang Cilacap. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.